Jadi makin hari saya ada suatu kejadian tuh di rumah saya ada masjid, 2 langkah dari rumah atau 3 langkah itu ada masjid. Jadi saya buka pintu, pas lihat di atas atap masjid itu, kusen atau atap masjid, plafon, atapnya, oh atap, ya genteng, gentengnya, itu ada sosok putih yang kita tahu itu ya pocong. oh kelihatan, ya jelas. Gentengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Bro Juan dalam program Cilor, cerita lokasi horor. Ya, kali ini Bro Juan sudah berada di salah satu lokasi yang terbengkalai juga teman-teman. Ini daerah Cisarua ya, tepatnya villa yang sudah terbengkalai selama 13 tahun ya kata penjaga di sini. Terbengkalai itu karena dulunya di villa ini pernah terjadi seperti pembunuhan gitu teman-teman. Dan beberapa tahun ke belakang pernah ada pembuangan mayat ya di villa ini, dan memang menambah kesan seram pada villa ini tuh dari lokasinya teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Lihat dari tembok-temboknya sudah banyak sekali lumut-lumut hijau, dan tadi saat di perjalanan pun banyak sekali jaring laba-laba ya. Nah, jaring laba-laba ini menandakan bahwa tempat ini tuh memang tidak diakses atau tidak dijamah oleh manusia teman-teman. Dan rumputnya pun sudah tinggi-tinggi banget teman-teman. Adalah 1,5 meter ya, sampai hampir menutupi badan orang manusia ya. Dan malam ini Cilor sudah kedatangan salah satu narasumber yang wah ini disebut mengerikan, iya sebut keuntungan, entahlah ya menjadi keuntungan atau tidak untuk narasumbernya. Yang jelas si narasumber ini mempunyai cerita atau pengalaman horornya. Dia disunat jin teman-teman. Wow, pasti penasaran kan ceritanya seperti apa? Langsung aja gue undang ya. Halo tim, narasumbernya kalau udah siap langsung ke lokasi aja ya. Dan hati-hati, jalanan licin tim, rumputnya tinggi-tinggi ya. Oke, siap. Dibantu, kita akan langsung OTW. Oke. Kayak ada suara apa teman-teman? Suara yang ketawa di sana. Padahal ini baru mulai. Dan narasumber belum datang. Wah, ini dia Kang. Aduh, dipakai dulu mic-nya Kang. Boleh. Oke. Kang Egi ya. Iya. Apa kabar nih Kang? Sehat. Alhamdulillah. Dingin ya Kang, daerah Cisarua. Lumayan, lumayan. Lagi sibuk apa nih Kang? Kesibukan kerja, sehari-hari kerja seperti itulah. Sehari-hari kerja ya. Dan tadi waktu di perjalanan aman kan? Lancar, alhamdulillah. Nggak licin ya. Dan Kang Egi ini menurut saya ini, menurut Kang Egi ini keuntungan atau enggak sih disunat jin itu? Perspektif ya. Menurut agama itu gangguan, menurut kita itu kelebihan lah kadang. Kelebihan ya. Mungkin ada sesuatu yang kelebihan untuk kita, yang menambah lebih untuk kita. Dan Kang Egi, karena kita bercerita di tempat horor nih, tempat angker yang jelas. Tadi sebelum Kang Egi datang Bun, saya mendengar suara dari arah sana.
suara yang mau ketawa itu Kang Egi. Iya. Biasalah kuntilanak kan. Betul. Nah, saya harap Kang Egi saat nanti bercerita, kalau ada interaksi apapun, misalnya kayak suara atau benda bergerak atau bahkan yang paling ekstrim Kang Egi melihat penampakan, saya harap Kang Egi tidak lari atau tidak berbuat hal konyol. Pokoknya tetap bercerita dan kita hadapi apapun itu interaksinya. Oke. Oke. Oke Kang Egi. Karena Bandung semakin dingin, enaknya kita ngopi dulu ya. Betul. Alhamdulillah. Ya Kang Egi, sebelum memulai ceritanya, ada baiknya kita berdoa dulu agar kita selalu dalam lindungan Allah dan lancar sampai akhir acara nanti ya. Jangan lupa penonton juga berdoa ya, biar dengerinnya enak juga dan gak ada gangguan. Yuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Alhamdulillah. Yuk Kang Egi bisa langsung cerita aja. Boleh. Semua kejadian berawal dari saat saya mengungkapkan keinginan saya pada ibunya Buyut. Mungkin bahasa Sunda itu Bao. Awal cerita, saya cerita kepada bau saya bahwasanya saya pengen disunat gitu sebelumnya. Oh oke. Jadi sebelumnya emang udah cerita, udah minta lah ya pengen disunat ya. Saya lebih dekat kepada ibu buyut saya. Saya mau minta itu, lalu berselang waktu kemudian buyut saya meninggal. Dan kalau misal saya menyangkut pautkan itu, mungkin itu ada kaitannya dengan buyut saya. Karena leluhur saya itu punya background, mereka erat dengan dunia yang kita tidak bisa lihat. Oh, dunia mistis. Iya. Jadi Kang Egi menganggap bahwa disunat itu karena ada sangkut pautnya dengan bisa ibu jadi, buyut itu ya. Ada kemungkinan kesangkut paut. Kemungkinan ya. Oke. Next. Lalu terus meninggal, terus entah 2 bulan atau 3 bulan kemudian itu terjadi. Jadi saya menjelaskannya tuh, yang saya ingat betul itu ada 5 jin berwujud entah sorban, entah kain atau apapun itu, panjang kayak gamis gitu. Tapi mereka cuma kelihatan matanya aja sama warna apa yang dia kenakan gitu. Oh, itu pada saat ngapain Kang Egi? Saya waktu itu yang saya ingat, saya pakai entah saya umur 6 tahun itu celana pramuka, atau mungkin saya kurang tahu detailnya juga, kurang ingat. Itu tuh semacam pramuka dan mereka datang langsung ketika saya main sendiri. Dulu itu saya introvert gitu. Oh, introvert. Iya. Oke. Itu main di sekitar mana? Lapang kah? Iya, lapang. Oke. Gedung Serbaguna di salah satu dekat rumah saya. Oke. Ini masih daerah Bandung. Iya, Bandung masih. Kota, kan? Iya, Bandung Kota. Wow, masih ada hal-hal yang mistis seperti itu ya. Jadi saat main di gedung area Graha atau gedung bersama itu ya, bermain sendiri di situ, datanglah 5 sosok gitu. Iya, beliau tersebut. Dengan mata merah, dan saya cuma lihat itu empat orang itu, 4 beliau itu hitam, 1 putih. Saya masih ingat. Dan mereka tuh berbicara dalam bahasa Sunda yang artinya kayak, ayo main sini, ayo kejar-kejaran lagi, ikuti saya. Seperti itu. Jadi mengajak bermain gitu. Iya, betul. Nah, diajak main terus Kang Egi mengikuti mereka gitu. Iya. Kemana itu Kang Egi? Jadi yang saya ingat tuh samar-samar kayak saya lihat gedung itu, sama-samar saya juga lihat alam lainnya gitu. Semacam kayak dimensi, maksudnya saya sesekali masuk ke dimensi mereka, sesekali saya masuk ke dimensi saya sendiri juga, kayak di alam itu juga. Oke, saya pahami dulu. Mungkin jadi saat mengikuti mereka seperti masuk ke alam goib gitu kan? Keluar masuk seolah-olah seperti itu. Oh, karena lari-lari gitu? Iya. Oke. Next. Lalu saya berhenti. Dan beliau-beliau ini menyuruh saya untuk mengikuti lagi, untuk bermain lagi. Saya berhenti dan saya melihat celana saya dan sekitar situ udah berdarah semua. Oke, jadi itu secara nggak sadar atau gimana prosesnya Kang Egi saat bermain tiba-tiba celana sudah berdarah gitu? Iya, secara tidak sadar tuh saya tiba-tiba melihat celana saya udah darah, bersimbah darah banyak gitu. Oke. Emang Kang Egi sadarnya itu hanya lari-lari aja? Iya, hanya lari-lari dan bermain dengan mereka. Secara tidak sadar. Itu berapa lama setelah bermain Kang Egi? Kurang lebih yang saya ingat tuh sebentar memang. Kayak mungkin ya nggak sampai setengah jam mungkin. 20 menitan atau berapa menit segituan. Sekitar 20 menit. Iya, mainnya itu. Nah, setelah kejadian itu Kang Egi tahu bahwa itu tuh, waduh kayaknya
aku disunat nih, atau emang ngiranya bahwa ini apa gitu, tiba-tiba berdarah? Saya waktu kecil tuh nggak kepikiran ke arah sunat dulu karena saya belum paham ke arah sana. Jadi saya langsung lari ke rumah nenek saya. Kebetulan itu dekat rumah nenek saya terjadinya. Saya lari panggil mama saya nggak ada, gitu sih. Terus saya langsung dilarikan ke rumah sakit Hitan di daerah Soekarno-Hatta, Bandung, Bebas. Di situ. Jadi saat pergi ke rumah langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, apa yang dikatakan oleh rumah sakit itu? Saya masih ingat betul karena saat kecil saya tidak bisa bahasa Sunda. Jadi yang mereka bilang sama nenek saya itu cuma bilang kayak gini. Mungkin saya artikan Indonesia aja, yang artinya, maaf ibu, anak ini sudah disunat, seperti itu. Sudah disunat. Punten ibu, ieu murang kali atas disepitan. Oke. Pada saat itu apa yang dirasakan oleh ibu Kang Egi ini? Kaget kah atau gimana? Kaget, satu keluarga kaget, satu daerah kaget. Tetangga saya semua pada nggak percaya gitu. Tapi mereka nggak mau karena ada bukti nyata gitu. Walau alam. Tapi saat maaf kita bahas sunat ini, saat disunat itu kan biasanya ada bekas jahitan gitu. Itu ada? Itu udah rapi. Oh, udah rapi? Udah rapi, udah ngebentuk kayak orang yang pada sunat pada umumnya. Nah, saat berdarah itu Kang Egi merasakan sakit nggak sih? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali? Kayak biasa aja. Jadi kayak biasa, nggak ngerasa, waduh ini darah dari luka, bukan gitu, nggak kerasa apapun itu? Bahkan pihak medis pun istilahnya cuma ngambil bersihkan darah saya lalu kasih perban gitu, udah itu aja sih. Kasih perban. Nah, setelah ke rumah sakit nih ya, apakah Kang Egi masih merasakan sakit atau memang biasa aja, tetap nggak kerasa gitu? Mungkin kalau perihal rasa sakit saya nggak ada ya maksudnya, tapi lebih kayak heran, aneh juga, ngerasa aneh sendiri gitu. Kenapa saya kok nggak ngerasain apa-apa gitu, itu aja. Nah, biasanya kan kalau orang-orang yang beres disunat tuh bahkan ada saat proses disunat tuh teriak-teriak karena sakit, dan beresnya pun masih nangis. Masih perih ya. Tapi itu Kang Egi nggak ngerasa pun sedikit pun sakit gitu, nggak. Bahkan waktu saya di tindak medis itu, saya lihat sebelah saya itu ada anak-anak juga seumuran saya. Mereka pun ngerasa sakit dan saya heran karena saya tidak sakit gitu. Saya masih ingat betul apa yang mereka kenakan, bajunya masih ingat betul. Wah, mulai kayak bau-bau melati gitu ya. Gak apa-apa. Tadi ada suara dari sana dan sekarang bau melati, teman-teman. Kayaknya memang ada sosok yang hadir yang mungkin ingin ikut bercerita gitu ya. Silakan duduk di sini ya. Interaksi yang paling gokil lah buat kalian kalau memang ingin mengganggu kita gitu ya. Jangan sampai interaksinya ke kamera atau ke lighting. Nah, tapi aneh juga ya Kang, di situ nggak ngerasa sakit. Tapi si bekas sunatnya itu basah atau memang udah kering aja? Mungkin basah ya. Makanya kan ada tindakan medis untuk pembersihan itu sama perban itu. Setelah itu memang cenderung kayak nggak ngerasa sakit gitu. Saya bahkan langsung main bola, saya langsung main. Oh gitu, sehari setelahnya langsung main bola gitu? Bahkan hitungan jam, bukan hari. Oh, hitungan jam? Hitungan jam. Setelah saya pulang itu saya langsung bisa main gitu. Jadi kejadian yang saat disunat tuh apa, pagi hari, siang? Siang. Langsung tindak dan saya langsung main pada saat itu. Sorenya lah. Oke. Ini aneh juga ya teman-teman, karena gue juga baru tahu gitu yang namanya disunat jin tuh emang bener ya. Soalnya sebelumnya nggak percaya gitu kan, mungkin itu cuma cerita gitu kan. Kadang orang tua tuh nakut-nakutin kita kalau kita pergi main terus maghrib belum pulang ya kan. Juga nakut-nakutin kita lah pokoknya. Balik-balik pulang nanti disunat jin atau misalkan ada wewe gombel gitu kan. Nah, awalnya kiranya itu cuma mitos aja, tapi nakut-nakutin atau bener ada. Cuma memang mungkin kasusnya cuma sedikit. Iya, kasusnya sedikit. Sedikit mungkin ada, Bang. Tapi Kang Egi pernah misalkan sadar nggak sih itu disunatnya pakai apa gitu? Atau memang benar-benar nggak tahu? Bener-bener saya nggak paham juga itu gimana. Yang saya tahu cuma lari aja. Saya berhenti, darah gitu aja. Darah. Ya. Tapi untuk sosok itu, sosok yang kelima tadi, itu memang tiba-tiba hadir atau memang Kang Egi sudah sebelumnya melihat wah itu ada orang di situ gitu? Sebelumnya saya bisa dibilang orang yang benar-benar nggak paham, nggak bisa atau bahkan nggak bersinggungan dengan dunia itu. Jadi saya kira itu orang-orang gitu. Saya kira itu kayak manusia yang ngajak main, tapi dia tuh bawa-bawa apa gitu sosoknya tuh.
bapak-bapak atau kakek-kakek lah, soalnya kita Iya. nggak jelas juga gitu. Berlima ya. Iya, berlima, saya ingat betul. Oke. Tapi Kang Egi pernah familiar nggak sih sama muka mereka gitu? Bahkan yang saya lihat cuma matanya saja sih. Oh, emang gelap. Memang gelap. Itu di area mana? Masih di area gedung? Paling yang saya lihat cuma warna ininya, jubah ataupun Oh, apapun itu, jubahnya. sama matanya aja udah. Oke, Itu yang saya jadi, ingat betul. Area muka nggak kelihatan. Nggak ya? kelihatan. Wow. Atau Kang Egi ini mempunyai kemampuan khusus kayak indigo gitu? Enggak. Setelah itu baru Oh, setelah itu. ada dampak, setelah itu ada efeknya. Oh, dampak apa itu Kang Egi? Satu malam, Iya. nggak jauh dari hari itu, saya kayak misalkan lihat TV itu kayak ada yang samar-samar gitu, seolah-olah saya mikir ini kenapa mata saya kayak ngezoom sendiri gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ada yang ngehalangin gitu lah. Kalau orang yang bisa itu mungkin itu katanya ada yang depan muka itu ada orang gitu, ada sosok. Oke, sebentar saya kurang paham. Jadi saat nonton TV tiba-tiba Itu hari nge-zoom. pertama. Iya, kayak seolah tuh kayak mata tuh kayak bisa ngezoom, bisa ngejauh sendiri, terus kayak apa namanya tuh samar gitu, mata tuh kayak gangguan gitu. Oh, kayak burem. Iya, buram itu bener. Burem. Iya, buram. Burem memang karena kata orang bisa ada sosok di depan Iya, gitu. tepat di depan muka gitu. Tapi kalau saat menonton TV itu kelihatan itu Lebih ke samarnya aja awalnya. awalnya. Awalnya masih kayak mungkin yang masih belajar gitu istilahnya, masih tahap-tahap Oke. kita meraba-raba itu apa gitu. Iya. Terus selanjutnya seperti apa Kang? Jadi makin hari saya ada suatu kejadian tuh di rumah saya ada masjid, 2 Iya. langkah dari rumah atau 3 langkah itu ada masjid. Jadi saya buka pintu, pas lihat di atas atap masjid itu, Kusen atau ya, atap masjid, plafon? atapnya Oh, atap. Ya, genteng. Oke, gentengnya. itu ada sosok putih yang kita tahu itu ya pocong, Oh, kelihatan di Ya, atas jelas. genteng itu. jelas betul. Wow, Itu bisa dibilang pertama kali saya lihat utuh. melihat utuh. Iya, Pada saat itu yang Kang Egi rasakan itu ketakutan atau memang saya langsung masuk lagi kaget, Iya. nangis. Sedangkan di keluarga saya tidak ada yang paham mesti gimana atau ini anak halusinasi atau bukan. Yang pasti saya tahu betul dan saya ingat itu bukan halusinasi anak-anak itu. Oke, Itu sih yang saya tahu. oke. Dan pada saat itu orang lain melihatnya juga atau memang Tidak. hanya Hanya saya. Hanya Kang Egi saja. Wow, dan sampai next kejadian berikutnya Banyak, makin banyak gitu. Oke, yang paling epic pernah melihat apa Kang Egi dan di mana itu? Mungkin yang kalau tanya paling epic itu momen di saat saya memilih dan merengek untuk menutup apa yang saya bisa lihat itu. Jadi sosok itu tuh paling menyeramkan bagi saya dalam hidup. Oke. Setelah saya bergelut beberapa tahun kemudian, kurang lebih SMP kelas 2 berarti 2007-2008 tuh saya memutuskan buat ditutup atau minta tolong ke orang tua karena saya melihat sosok paling menyeramkan yang saya pernah lihat. Oke, itu melihat sosoknya di sekolah atau di mana? Masih di sekitar rumah, Oke. masih sekitar rumah. Dan itu langsung depan muka dengan posisi ya kita bisa bilang ya amis, busuk gitu, mukanya darah di mana-mana. Oke, itu sosok apa Kang Egi kalau boleh? Paling abstrak lah, abstrak. Oke. paling abstrak. Dia semacam apa ya? Kita bilang apa ya? Gendo. Semirip itu. Genderuwo. Iya, tapi dia masih kayak manusia juga. Oke, tapi wajahnya Sosoknya, hancur. iya wajahnya hancur semua. Wow, mengerikan sekali. Jadi Kang Egi memutuskan untuk ingin meminta ditutup gitu ya, Iya, betul. si kemampuan itu atau indigo itu kepada siapa Kang Egi? Saya kurang tahu, tetapi ada kenalan dari keluarga saya itu yang menutupnya, tapi sebenarnya tidak bisa ditutup. Oke. Tetapi kalau misalkan orang yang misalkan mungkin tahu, itu semacam kayak kasih pelindung. Iya. Bahkan teman saya di alam itu pun tidak bisa mendekati saya. Saya mempunyai teman seperti itu. Oke. Pada saat itu Kang Egi pernah ngobrol nggak ke si genderuwo itu? Kenapa Nggak. sih kamu liatin terus gitu kan? Kalau yang itu saya diam. Itu sosok Iya. paling yang saya, bikin saya bergetar gitu. Ya, pokoknya bikin kita merinding, ketakutan. Iya. Wow. Ada suara Kang Egi dari sana. Iya, ya? di sana. Dari arah sana. Sebenarnya dari tadi juga saya ngerasain ada di sini ada orang gitu. Oh, Sebelah iya. sini. Tapi saya saya tuh teman saya dulu yang Oke. jadi saya punya teman namanya tuh Nenek, itu karun saya, dan satu tuh Noni. Saya Oke. sempat berteman dengan mereka waktu masih saya bisa. Oke, sebentar. Jadi itu teman goib lah ya? Iya, teman goib. Karuhun. Setelah saya bisa itu, Oke. setelah dikasih gift itu, ya saya adalah sosok Nenek itu dari darah, misalnya Iya. turunan, dan Noni itu karena
terpikat sama saya, jadi dia berteman baik dengan saya. Oke, yang suka gitu ya. Iya, jadi nempel ngikut-ngikut. Baik sih dia. Oke, baik. Oke, karena Kang Egy ini Indigo, kita bahas Indigo ya Kang. Boleh. Nah, si Nona ya. Ya, Noni. Nona dan Noni ini pernah ngobrol panjang lebar gitu. Kalau perihal Karun saya ini lebih ke welas asih, dia ngajarin welas asih, ngobrol biasa sih. Cuma yang mereka tunjukin ya wujud-wujud yang good looking ya, nggak menyeramkan. Soalnya kan berteman dengan saya, jadi nggak akan mungkin menakuti saya. Gitu. Auranya positif. Iya, aura positif. Tapi biasanya kalau Kang Egy ketemu aura-aura yang negatif gitu, pernah diajak ngobrol nggak sih? Atau misalkan, jangan ganggu orang-orang, misalkan kan suka ada yang menampakkan di jalan mana gitu kan. Betul. Pernah nggak sih? Karena saya waktu kecil cenderung pendiam, sampai misalkan mereka nanya atau gimana, saya diam. Karena kita nggak bisa pungkiri kalau di alam sana pun ada yang cuma pasif, diam aja. Ada yang masih berbentuk kabut yang saya lihat. Oke. Masih asap, masih orbs itu. Kalau saya sih lihatnya kayak asap aja ya. Kayak asap lihatnya. Asap membentuk wujud sosok lah. Oke, jadi asap yang membentuk sosok. Iya. Jadi samar-samar gitu tuh asap. Oke. Belum terwujud sepenuhnya. Iya. Jadi di alam mereka juga nggak semuanya itu jahat, nggak semuanya baik gitu. Oke. Jadi memang seperti kita lah ya, ada yang baik, ada yang buruk juga. Betul, ya. Tapi pernah Kang Egy ini pernah nanya nggak sih kayak ke sosok-sosok yang auranya negatif atau yang jahat gitu, yang misalnya suka ganggu gitu, kenapa sih kamu ganggu terus gitu? Kalau dari mereka itu memang pada dasarnya mereka tuh memang itu adalah salah satu aktivitas yang mereka lakukan sebenarnya. Memang pada dasarnya mereka tuh begitu. Oh iya. Jadi aktivitas mereka tuh mengganggu gitu? Mengganggu pada hakikatnya. Khususnya buat mereka yang jahat? Iya. Oke. Kalau yang mencelakai itu bagaimana biasanya? Misal nih, ada kan kebanyakan kejadian tuh kayak misalkan selewat di jalan mana terus ada sosok itu memang istilahnya tuh kayak kita juga punya kejenuhan lah, mereka juga gitu juga. Oke. Kalau misalkan yang jahat mungkin jahat juga, mencelakakan dan lain-lain gitu. Kita tadi melihat di situ ada kayak sekelebat, mungkin halusinasi atau apalah, kan saya udah nggak bisa ceritanya. Jadi di sana tadi ada sosok dikit. Oh, sosok. Tapi sampai sekarang Kang Egy masih bisa melihat gitu? Lebih ke merasakan, terus saya ngebentuk dari otak saya sendiri. Karena saya kan udah dibentengin itu, jadi saya nggak bisa lihat luar itu. Oh, dibentengi oleh siapa itu Kang Egy? Jadi lebih kayak, bukan dibentengi berwujud kayak sosok, tapi kayak mungkin kayak istilahnya tuh doa, tapi ngebentuk ngelingkar di lingkaran saya itu. Jadi dikasih pelindung itulah. Oke, seperti pagar goib. Bulat gitu istilahnya, ya mungkin segitu itu bahasannya. Cuman tak bulat, walau alam, saya juga pernah lihat bentuknya kayak gimana setelah ditutup. Oke. Tapi memang kalau merasakan itu peka banget ya? Iya, kerasa. Makanya dari tadi di sini tuh jadi, ya mungkin jatuhnya kayak ngeraba-raba mungkin sekarang, tapi saya bisa merasakan di sini tuh kayak ada sosok aja gitu. Iya. Dan saya berasa untuk tenang karena istilahnya tuh saya pernah berinteraksi dengan mereka, jadi saya mikirnya mereka juga layak untuk tidak diuzoni atau apapun. Tidak diganggu. Kecuali kalau mereka mengganggu ya kita juga menghargai, ya membalasnya itulah. Iya sih Kang Egy, karena kita kan sama-sama ciptaan Tuhan, baiknya hiduplah berdampingan gitu ya. Betul. Jangan sampai saling mengganggu gitu kan. Betul banget. Nah, Kang Egy, saya penasaran sih karena juga ada teman ya yang indigo juga teman-teman. Jadi cewek dia tuh indigo. Nah, saat sekolah SMA nih Kang Egy, dia tuh selalu melihat sosok yang memang dia anggap tuh bahwa itu tuh sejenis dia manusia gitu. Sampai gak bisa membedakan mana manusia, mana jin gitu kan. Itulah saya pada dulu. Saat dulu tuh saya kayak gitu ya. Makanya saya menganggap nenek dan noni itu, namanya Tatiana, itu sebagai teman saya itu karena saya tidak bisa membedakan saat itu. Mereka membentuk sempurna yang bisa mereka lakukan. Memang tidak sempurna karena hakikatnya tidak sempurna mereka. Tapi mereka membentuk sebagus mungkin menurut saya. Iya. Dan yang paling ekstrim tuh pernah dia tuh kayak lagi tidur aja sampai ada yang ngikut kayak gitu. Betul. Sampai ada yang nemenin, sampai wah dia tuh ikut kemanapun gitu ya, melindungi dia. Nah Kang Egy pernah merasakan gak sih yang hal seperti itu? Tapi ini saat Kang Egy tidur tuh misalkan mandi atau kemanapun ada yang mengikuti, tapi bukan si nona-noni ini ya? Bukan leluhur ini? Selain mereka mungkin ada juga. Makanya tuh setiap saya waktu kecil itu selalu bakar dupa sama cabe sama bawang. Itu nggak apa orang-orang juga melakukan hal yang sama juga. Jadi kalau misalkan saya tidak membakar itu, dupa dan bawang, cabai hijau sama bawang, saya ingat ditusuk, terus saya nggak bisa tidur.
Oke, kenapa nggak bisa tidur? Mengganggu kah atau gimana? Mungkin nggak tenang juga, terus ada pressure juga. Saya lihat kayak mereka tuh ganggu saya gitu, teriak atau apalah dengan cara mereka. Oke, biasanya kayak meminta gitu kan, kayak Iya, manggil-manggil. manggil. Main yuk, biasanya kan kayak gitu ya. Nah, jadi si sosok itu minta apa dibakar dupa sama cabai, Mungkin saya, bawang. kalau untuk sosoknya nggak minta seperti itu, cuma itu yang dilakukan orang tua saya, dan Oke. itu cukup cukup berguna sih bagi saya. Dan itu benar-benar ampuh gitu, bikin Top saya tenang chair tidur. gitu Iya, ya? top chair. Jadi dia nggak ngeganggu lagi. Iya bener, pada saat saya tidur pasti itu. Oke. Atau yang paling ekstrim kayak Egi pernah nggak kayak diajak buat misalkan sama sosok jahat nih lagi di suatu tempat diajak kayak bunuh diri gitu. Kalau itu mungkin ya pasti ada aja. Oke. Cuma karena saya masih kecil, jadi saya nggak tahu bahkan bunuh diri itu apa gitu. Oh gitu. Tapi pernah diajak main gitu ke sini gitu. Ke arah mencelakakan diri itu pernah. Iya. Oh pernah. Gimana itu kayak? Itu jadi ada pohon karet mungkin ya, atau pohon apa yang ada beringin Akar-akarnya. atau ya Iya, gitu, tapi beringin, yang kuat beringin. itu yang kuat. Iya, yang Saya masih jalan ingat betul pada ya. beringin semua. Ya? Jadi kayak curam gitu. Iya. Nah disitulah, di salah satu saya nggak bisa jelasin tempat karena saya tuh menjaga nama daerah istilahnya Iya, kan. oke. Bahkan kalau misal itu tempat saya sendiri gitu, saya menjaga nama daerahnya saja. Seperti apa itu dicelakakannya? Ya mereka ngajak main dengan cara, ayo makin ke atas. Oh naik gitu. Kan miring, curam. Jadi kayak Oke. seolah makin ke atas gitu. Oke. Seperti itu. Oke. Kang Egi. Saya mendengar suara dari sana. Ya betul. Ya ampun, emang bener-bener sih. Ini villa 13 tahun terbengkalai dan pernah Ya, terjadi terbengkalai. pembunuhan dan pembuangan mayat di sini. Ya Allah. Pasti ada aja. Ini beberapa kali syuting saya mendapatkan interaksi suara Kang Egi. Ya. Dan memang itu mulai merinding. Saya merasakan malah. Saya banyak merasakan dan Tapi tetap sih kita tetap ngobrol, tetap bercerita ya Iya. Kang Egi ya. Nah, kan Kang Egi sekarang itu udah nggak bisa ngelihat lagi. ya Apakah Kang Egi bersyukur atau memang, aduh, sayang nih gue bisa lihat lagi gitu? kadang saya berpikir saya pengen kembali. Kadang juga saya Kembali, ya. berpikir kayak saya kapok melihat sosok itu gitu. Oke. Mungkin waktu itu kan saya masih kecil, bukan berarti saya udah besar saya berani ketemu dia gitu. Akan tetapi kayak ya saya pengen gitu. Bahkan saya pernah nanya ke teman saya tuh, apakah saya kemungkinan bisa? Untuk kembali gitu. Iya, saya nanya tuh kayak gini, saya pengen ngelihat wujud asli dari beliau-beliau yang sunat saya. 5 orang itu. Oke. Salah satunya saya udah lihat, itu setinggi 2 meter, dia berbulu. Itu salah satunya. Tapi masing-masing itu beda katanya. Masing-masing dari 5 itu tuh beda. Beda ya. Ya, satu aja udah lumayan creepy gitu kan. Satu aja besar gitu. Apalagi yang lainnya. Oke, jadi Kang Egi masih penasaran gitu dengan sosok yang 4 orang Iya. 4 jin lagi. 4 ya? jin lagi. Oh. Lebih kayak pengen nanya, kenapa alasan kalian sunat saya itu Iya, aja. iya. Pengen ngobrol itu. Alasannya apakah ada yang menyuruh Nyuruh atau memang atau misalkan, itu kehendak iya. kalian sendiri? gitu? Keinginan mereka sendiri, pilihan Keinginan gitu. mereka sendiri. Dan memang itu mengerikan sekali sih Kang Egi. Iya, sangat mengerikan. Iya. Bagi saya sendiri juga. Tapi selain indigo tuh biasanya orang-orang indigo tuh mempunyai kemampuan yang lebih itu biasanya meramal beberapa waktu ke depan atau Iya. beberapa hari ke depan atau memang dia bisa meramal tentang wah ini orangnya kayak gini nih gitu kan. Iya. Jangan deket-deket gitu kan. Bisa kayak gitu masih kayak gitu. Kalau saya sih mikir mungkin kayak yang tersohor tuh kayak Naomi, Indigo itu. Saya nggak ke arah sana. Cuma Oh. lebih kayak saya nebak beberapa peluang tuh benar gitu. Ya mungkin memang bener aja sih kalau misalkan gitunya mah. Berapa peluang maksudnya? Maksudnya kayak peluang misalkan saya nebak sesuatu hal akan terjadi, kemungkinan itu Oke. terjadi gitu. Tapi kalau misalkan kita terlalu percaya juga nggak boleh kan. Jadi kayak Iya. mungkin itu kebetulan saja gitu Iya. waktunya. Iya benar-benar sekali Kang Egi. Kejadian epic lain ada Kang Egi? Epic lain sih kayak apa ya? Kayak banyak yang mau ikut gitu, berteman gitu sih. Mungkin saat kita main kemana gitu Dia kan kita ngikut. menemukan sosok baru biasanya mereka ingin cerita gitu. Iya. Kalau kejadian yang paling saya unik tuh apa ya? Kayak saya heran aja gitu. Jadi bahwasanya tuh kayak Noni ini yang dulu teman saya itu dia mengajari saya banyak hal gitu. Oke, seperti apa Kang Egi? Semisal kalau misalkan ini kan lebih ke welas asih itu lebih kayak berperasaan itu mesti gimana memperlakukan orang lain seperti apa. Oke. Kalau non itu lebih ke logis gitu. Ada orang jahat lu mesti gini, ada orang jahat kamu mesti kayak gitu.
Oke, jadi mengajarkan kebaikan ya. Ya, sama si, kepintaran lah. si Nona ya. Iya, Nona itu. Kalau si Nona ini seperti apa? Eits, Beliau ini, bentar Kang Egi. Kayak ada yang mengetuk itu dari arah sana ya. ya betul. Bentar ya. Tim, ada yang ke lokasi nggak sih? Gue gak bisa lihat banyak lighting di sini. Ada yang ngetuk tadi. Aman. Oke, berarti tadi dari interaksi iblis ya. Makan aja iblisnya. Oke, Kang Egi Ya, masih kuat kan? masih kuat. Karena kita semakin malam di sini semakin banyak interaksi. Ya, banyak. Saya merasakan banyak di sini. Iya. Ramai sekali. Iya, kalau ngelihat sih saya memang belum pernah Kang Egi. Iya. Memang pasti kalau kita ngelihat tuh pasti mengerikan sekali ya. Betul, betul. Saya setuju. Pernah nggak Kang Egi melihat sosok yang paling serem gitu, yang paling serem itu? Terus setengah manusia, setengah Wow. entah tangannya bersisik, tangannya aja atau mungkin apa gitu. Iya, seperti Terkadang kan nggak cuma yang kita tahu itu yang awam itu misalkan cuma separuhnya ular, atasnya manusia. Kadang-kadang kan cuma tangannya aja bersisik, tapi gitu. tanduk ini campur-campur aja gitu. Oke, seperti sisik ular. Iya, sisik ular tangannya di bagian tangannya aja. Oke, dan banyak yang bertanduk. Ya, Dan itu sampai Kang Egi sakit gitu. ya betul. Wow. Bukan karena interaksi tapi mungkin dia menyerang mungkin ya dengan cara, kalau saya nggak tahu juga dengan cara apa. Oke, lighting kita tiba-tiba redup-redup. Iya. Aduh, ini tempat. Cuma saya selalu memposisikan itu dimanapun tempat kita. Iya. Semisal tempat gini pun ya saya kayak bertamu ke rumah orang. Jadi bertotok romo. Jadi saya berpikiran baik. Oke. Bahwasanya mereka menjamu saya dengan baik. Walaupun dengan mereka datang aja itu terkadang sedikit mengganggu, tapi saya selalu berpikir positif aja untuk pada mereka. Oke. Saya berpikir positif. Ya, tanam terus itu. Gokil Kang Egi. Nah, Kang Egi pernah kayak ngelihat orang kesurupan nggak sih? Nah, wow, Ya, ada yang lempar Kang Egi. ya kaca. Ini makin brutal sekali iblis di sini teman-teman. Itu semua ke record ya. Itu benar-benar ada yang lempar ya. Dan untungnya itu nggak kena kita teman-teman. Dan kita sudah memilih tempat lokasi yang aman ya. Ya, jauh dari Ya mana aktivitas bahaya warga. ya. Ya. Cari yang paling aman. Kita ngopi dulu Kang Egi, semakin tegang ya. Semakin banyak interaksi. Ya. Oke, ke pertanyaan terakhir tadi Kang Egi ya. Ya, Saat ada kesurupan, pernah nggak sih Kang Egi melihat orang yang kesurupan itu kan, itu kayak dua badan dipakai oleh dua roh kan? iya. Yang Kang Egi lihat tuh seperti apa sih? Yang saya lihat, Wah iya, ya saya tadi sebelumnya ada interaksi di sebelah udah sana. cuekin aja ya, Ya, oke. lemparan terus sih. Hmm. Jadi kalau misalkan itu, Oh. kalau perihal yang apa namanya tadi tuh pertanyaan? Yang kesurupan kan rohnya Iya. satu badan dipakai dua roh gitu. Bahkan saya pun pernah melihat jasad saya sendiri ketika saya tidur. Wah, Saya maksudnya pernah di satu saya melihat saya lagi tidur. lagi tidur ngelihat, Pernah. Saya sedang tidur. jadi Kang Egi, Saya berdiri, oh, itu saya sedang tidur, bisa lihat itu. Kang Egi masuk ke alam goib gitu. Iya, Wow. Terus bisa jalan-jalan itu. jelas. Cuma saya karena nggak mau jauh, saya tetap di situ. Selama saya bisa balik lagi ke situ. Saya pun masih kecil, jadi saya nggak mau terlalu jauh dengan apa yang saya mungkin nggak paham, tapi saya nggak mau jauh dengan itu. Assalamualaikum. Oke teman-teman, udah memang nggak kondusif ya, tapi kita masih mau cerita ya. Banyak sekali lemparan-lemparan di sini dan itu tidak akan menciutkan nyali brojuan. Dan Kang Egi masih kuat kan Kang Egi? Masih bisa kuat. ya, masih bisa ya. Sedikit agak bisa, oke lah. Iya, iya. Aman. Jadi kayak apa tadi? Yang kesurupan itu Ya mungkin apa ya? Mungkin si orang itu bisa punya kendali, cuma persentasenya tuh kecil gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya masih bisa ngendaliin atau mungkin nggak sadar sama sepenuhnya. Tapi ya apa namanya? Dia tuh sadarnya tuh 25% lah. oke, jadi energinya tertarik semua Tertariknya lebih condong. jin itu Iya, yang masuk itu. kontrol ya buat kendaliin itu. Oke, Itu oke. perspektif saya. Mungkin orang-orang beda-beda lah. Oke.
Iya, tapi emang benar sih kayak gitu Kang Egi, soalnya Oke, ada suara cewek yang Iya, masih ada nandung cewek. gitu teman-teman. Suasana di sini udah mulai nggak kondusif teman-teman. Mungkin penghuni di sini udah mulai mau makin dekat lagi. Iya, keganggu lagi ya. Dan yang Kang Egi rasakan itu masih ada sosok yang di pinggir kiri Tetap gitu. saya ngerasa Kanan, sorry. Masih Ya. ada. masih ada, tepat berdiri atau Oh, cuma sesekali ya kayak getar di bagian apa ini? Ini saya nih. Bagian ini saya bagian berapa? oh Kayak seolah ya main-mainin itu. berat. Iya, tapi saya masih bisa dilawan. Seperti ditumpu gitu kali ya. Seperti sesekali dipegang, sesekali enggak gitu. Iya. Gitu. Oh, Tapi sih hakikatnya kalau saya sih menghargai mereka aja sih gitu. Apa yang pernah diajarkan oleh nenek yang pernah jadi teman saya. Oke, Kang Egi. Mantap banget pokoknya ceritanya. Mungkin situasi di sini sudah tidak kondusif lagi. Iya, betul. Ya, penunggu-penunggu di sini mungkin udah marah atau mungkin sosok yang dulu meninggal atau dibunuh di sini, yang dibuang di sini, Iya. mulai menunjukkan bahwa dia ada di sini. Ya, dan ingin menyampaikan sesuatu. Kita nggak tahu apa ya, Iya. karena kita nggak ada yang bisa, dan Kang Egi juga emang udah gak bisa lihat. Udah nggak bisa. Tapi pernah mendengarkan gak sih? Sesekali mungkin ada Oke, mendengar sautan. saut-saut. Di luar pas, sewaktu saya udah dilepas pun saya masih bisa ada orang bangsa mereka manggil saya. Oke, Kang Egi. Pokoknya, aduh, ini ceritanya Kang Egi, pengalamannya Iya. mengerikan sekali sih. Berkat Kang Egi jadi saya, wow. Jadi saya percaya ya Kang Egi bahwa yang disunat jin itu Ada. iya, ya. Bahwasanya itu ada. Ada Dan ya. saya Tapi Kang Egi pernah ada punya rasa takut nggak sih? Takutnya tuh, aduh, gue disunatnya dia jadi 2 kali gitu kan, disunat lagi, enggak ya? enggak. Jaga-jaga aja ya. Enggak. Mendekatkan diri aja kepada Allah, semoga itu tidak terjadi ya. Ya, amin itu. Oke, aduh. Egi, ini ada makanan nih, Boleh. tahu crispy Kang Didin. Wih, Kang Didin. Kang Didin ini, coba ya, kita coba dulu. Kang dimakan, Kang. Emang paling top banget ya Kang Didin ini. Enak. Pokoknya buat kalian yang lewat Setiabudi, wah ini cocok banget nih, tahu Kang Didin. Boleh dicoba ini. Tapi agak masuk ke gerong sih ya. Ya, masuk dulu. Oke. Kang Egi, thank you banget Ya, ya udah mampir sama-sama. di Cilor malam ini, karena Kang Egi itu mengajarkan kita bahwa kita harus tetap positif apapun itu interaksinya, meskipun sosoknya menyeramkan, tetap aja kita harus berpikiran positif bahwa mereka itu tidak akan mengganggu kita ya. Ya. Mungkin mereka hanya akan menyampaikan sesuatu kepada kita, tapi ya pokoknya yang kayak gitu mah tetap cuekin aja ya kan. Ya, cuekin aja. Jangan kita tanggapi lebih. Mereka jahat, kita cuekin aja sih. Oke. Pokoknya buat teman-teman selalu berhati-hati ya, apalagi sekarang khususnya di Bandung hujan. Hindari area-area banjir ya, karena sudah banyak kejadian yang terseret banjir juga. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mensupport Brojuan sejauh ini. Dan untuk teman-teman juga yang punya cerita atau ingin bercerita, bisa banget ya, bisa DM IG gue atau kirim ke email di bawah di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton Brojuan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.